Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah tentang teori fungsi-fungsi keluarga, kemudian tentang sosialisasi anak, kemudian ada juga konsep dari Jean Piaget, dari Mead, dan kemudian dari Cooley ya. Jadi yang pertama adalah tentang fungsi-fungsi keluarga. Jadi ini adalah, kalau kalian masih ingat di pengantar sosiologi, ada beberapa paradigma terkait dengan teori-teori dan konsep-konsep dalam sosiologi sebagai sebuah kajian ilmu. Nah, fungsi-fungsi keluarga ini masuk di paradigma yang namanya adalah paradigma struktural fungsional. Di mana di sini dalam paradigma struktural fungsional diyakini bahwa setiap lembaga sosial itu yang ada di masyarakat itu berjalan karena dia penting bagi struktur sosial dan kemudian memiliki fungsi-fungsi tertentu. Salah satunya adalah keluarga sebagai salah satu lembaga sosial atau pranata sosial dan juga sebagai unit masyarakat yang terkecil dalam paradigma ini ya, struktural fungsional. Nah, fungsi-fungsi keluarga antara lain adalah yang pertama, keluarga berfungsi sebagai alat sosialisasi. Jadi keluarga kemudian mensosialisasikan apa yang penting dari aspek nilai dan norma sehingga seorang anak itu dapat berperilaku yang bisa menunjang berjalannya fungsi-fungsi masyarakat. Misalnya dia diajari bagaimana kemudian bersekolah dengan tertib, bagaimana dia kemudian menjadi warga yang taat hukum. Oh, kamu kalau nyebrang harus di zebra cross misalnya, itu selain ditanamkan oleh guru dan oleh peraturan yang dibuat oleh kepolisian dan lain-lain, kan orang tua juga memberitahu kamu kalau nyebrang jangan sembarangan, kayak gitu-gitu ya. Lalu kemudian ada juga fungsi yang terkait dengan afeksi, kasih sayang ya. Jadi orang tua atau pengganti orang tua atau saudara yang lebih tua itu berfungsi juga memberikan afeksi, karena individu itu kalau tanpa afeksi dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik, gitu teorinya. Lalu selain itu, selain fungsi afeksi, juga di sini ada fungsi reproduksi atau fungsi seksual, di mana keluarga ini kemudian fungsinya menambah keturunan. Misalkan kalau ada orang tua di situ, baik itu orang tua kandung atau tidak, tapi kalau kemudian mereka melakukan aktivitas reproduksi, maka kemudian ada keturunan. Lalu fungsi proteksi atau perlindungan, jadi memberikan rasa aman kepada anak ini dan kepada anggota-anggota keluarga. Jadi kalau ada sebuah unit keluarga yang kemudian di dalamnya anggota-anggotanya tidak bisa merasakan aman, maka ini dikatakan fungsi keluarganya tidak berjalan dengan baik walaupun dia masih sebagai satu unit keluarga. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berangkat pada aspek yang lain, yaitu teori sosialisasi anak. Ini ada beberapa teori sosialisasi. Yang pertama adalah dari teorinya Mead. Ya, teori dari Mead ini adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa seorang anak itu tidak serta-merta dia bisa berfungsi gitu loh sebagai anggota masyarakat. Dia memerlukan respon dari interaksi sosial yang dia alami dengan orang lain. Karena itu, diri seorang individu itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah I. I ini adalah sisi diri individu yang masih spontan, yang tidak terkontrol. Bisa kita lihat misalnya pada seorang bayi. Bayi itu dia memiliki kontrol yang sangat sedikit terhadap perilakunya. Karena dia memang tidak atau belum bisa berpikir dan berperilaku sebagaimana seharusnya individu yang bisa menjalankan fungsinya di masyarakat. Intinya kayak gitu, dia masih perlu sosialisasi dulu dengan anggota-anggota masyarakat lain. Lalu kemudian ada juga tahap Mi, di mana dia di sini sudah mulai bisa menempatkan bahwa ini dia sudah mengalami interaksi dengan orang lain gitulah. Lalu tahap self-awareness atau sering disingkat self. Ini dia sudah menyadari sepenuhnya apa yang harus dia jalankan, siapa dirinya, apa fungsinya di masyarakat. Lalu kemudian ada teori dari Charles Horton Cooley, atau teori ini disebut dengan teori cermin diri Cooley, atau ini adalah sebuah teori di mana dikatakan individu itu persepsi terhadap dirinya tidak dibentuk oleh dirinya sendiri saja, tetapi melalui interaksi dengan orang lain. Siapa ini misalnya? Misalnya oleh guru, orang tua, saudara kandung, saudara tiri, atau siapapun lingkungan sekitar, tetangga, teman sebaya yang berinteraksi dengan dirinya. Itu yang kemudian persepsi dari mereka yang kemudian tercermin kepada diri individu itu, seolah-olah dia melihat cermin. Misalnya oleh si guru dia dicap anak nakal, oleh orang tua
Kita lanjutkan ya. Oleh orang tua dia dicap anak bandel, tapi oleh pacarnya dia dicap kayak malaikat gitu. Nah, akhirnya persepsi individu ini kalau kita berangkat dari teorinya Charles Horton Cooley tadi tentang cermin diri, persepsi dia tentang dirinya itu adalah gabungan dari persepsi-persepsi orang lain yang kemudian dia interpretasi. Oh, berarti aku ini kayak angel kalau pacaran, tapi kalau sama orang tua kayak anak jahanam gitu. Mohon maaf ya, misalnya ibaratnya kayak gitu. Karena memang anggapan atau interpretasi seorang individu tentang dirinya itu kalau menurut teori cermin diri itu berasal dari beberapa beberapa tahap. Jadi bukan hanya dari dirinya saja, tetapi berasal dari beberapa sumber. Kemudian kita mungkin membahas lagi lebih jauh tentang teorinya Mead mengenai perkembangan anak. Tadi kalau kita sudah bahas dari segi I, me, self, kita juga membahas dari aspek tahapan-tahapan yang ditempuh oleh seorang anak sampai dengan dia bisa berfungsi di masyarakat. Ya, jadi yang pertama tahapnya ini adalah tahap imitation gitu ya, preparatory atau tahap persiapan, di mana dia ini adalah siap-siap, dia ini akan meniru gitu perilaku dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian ini biasanya dialami oleh anak-anak yang ya baru lahir sampai dengan dia batita. Jadi mungkin bicaranya belum lancar, tapi dia ya hanya mengamati saja perilaku orang-orang lalu dia tiru, dia mendapat kata-kata baru karena meniru orang di sekitarnya dan sebagainya. Lalu ada juga tahap berikutnya, yaitu tahap play stage, atau di sini dia adalah tahap di mana anak-anak ini kemudian menirukan orang dewasa untuk kemudian bermain, tapi bermainnya tuh belum bermain yang rumit gitu ya. Kemudian ada tahap game stage, di mana pada tahap game ini dia tahapnya adalah bermain tapi sedikit lebih rumit, sudah ada pembagian peran yang jelas dan permainannya tuh sudah jelas menirukan dunia orang dewasa, bukan sekedar bermain sendiri gitu ya. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap generalize others. Sebenarnya ada tahap me, self tadi, me dan self itu pembentukan awareness, itu tahap yang paling terakhir, tapi kadang-kadang ada juga beberapa literatur yang nyebutin ya tahap terakhir itu adalah generalize others, di mana di sini individu kemudian berhasil menempatkan dirinya sebagai individu yang punya identitas dan dia itu terpisah dari orang-orang lain. Jadi pada tahap-tahap sebelumnya orang lain, termasuk di sini terutama orang tua atau pengganti orang tua, itu adalah significant other. Jadi kalau kamu mungkin pacarmu atau temannya pacarmu bilang, aku itu adalah significant othermu. Wah, maaf, menurut Mead itu salah gitu ya. Karena significant other itu harusnya adalah orang yang menanamkan nilai dan norma paling pertama dalam tahap perkembangan individu gitu ya. Tapi orang awam biasanya kenalnya significant other itu soulmate, padahal bukan kayak gitu ya. Nah, jadi ada significant other, kemudian ada generalize others. Pada tahap generalize others, orang-orang ini sudah menjadi orang lain yang tidak sepenuhnya mengendalikan diri kita. Makanya ketika misalnya pada usia 20-an masih sangat dikontrol oleh orang tuanya atau oleh saudaranya gitu, betul-betul tidak punya identitas diri yang jelas, ini biasanya akan jadi kasus gangguan perkembangan. Karena seharusnya pada usia 20-an, usia young adult, yang dewasa muda, itu kalau kira-kira kalau bagi teman-teman mahasiswa mungkin ini semester 3 ke atas tuh harusnya udah mulai mandiri mengambil keputusan-keputusan. Tapi ya memang karena apalagi situasi pandemi kayak gini, lama hidup dengan keluarga, mungkin memang banyak sekali hal-hal yang jadi beda dengan yang kakak-kakak sebelumnya. Hidup jadi lebih lama sama orang tua, ya nggak ngerasain kos, masih belum ngerasain yang seharusnya udah ngerasain tapi belum ngerasain, atau yang seharusnya mungkin nggak kos tapi lebih banyak keluar jadinya lebih banyak di dalam rumah. Interaksi dengan teman sebaya sedikit, ini otomatis akan merombak segala pengetahuan tentang teori-teori perkembangan yang sudah ada. Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah ini kita akan membahas Jean Piaget ya. Teorinya adalah mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak. Ya, di sini saya akan melanjutkan mengenai teori ini dari perspektifnya Jean Piaget, seorang ahli perkembangan dari Swiss ya. Dia mengamati perkembangan anak, menurut dia ada 4 tahap ya, 4 tahap perkembangan anak. Yang pertama adalah tahap sensori motor. Ini biasanya terjadi pada saat anak baru lahir sampai usia 2 tahun. Dia baru bisa membedakan antara barang yang bergerak dengan barang yang diam gitu aja ya. Dirinya yang mana, orang tuanya yang mana, kayak gitu. Lalu pada tahap yang kedua adalah ada tahap praoperasional. Jadi tahap praoperasional ini di mana kemudian mereka mulai paham mengenai
lingkungan sekitarnya, tapi dia masih bersifat egosentris. Walaupun dia udah mulai bisa berbahasa ya, ini biasanya tahap umur 2-7 tahun, itu dia belum bisa memahami perspektif orang lain, dia hanya paham tentang dirinya aja, tapi dia nggak paham orang lain itu ngerti apa enggak yang dia maksudkan, kayak gitu. Gimana caranya biar orang lain tuh merasakan yang dia maksudkan, itu dia belum sepenuhnya paham, kayak gitu ya. Lalu kemudian tapi dia udah bisa mengelompokkan barang yang besar dengan yang kecil. Ya kalau kamu lihat adik-adikmu yang masih kelas TKB, mungkin pelajaran barang yang besar, kecil, ringan, berat, itu dia udah mulai bisa mengelompokkan kayak gitu, tapi belum operasi numerik yang rumit. Nah itu baru bisa di tahap berikutnya, yaitu tahap operasional konkret, dimana ini usia tadi 8-11 tahun. Jadi dia sudah mulai bisa mengoperasikan operasi matematika. Kemudian dia sudah mulai memahami konsep yang sederhana, semakin lama dia sudah semakin tidak egosentris lagi, dia bisa menempatkan orang lain, bisa menyampaikan persepsi orang lain, bisa mulai memahami persepsi orang lain juga tentang dirinya, kayak gitu. Lalu pada usia 12 tahun ke atas baru dia masuk tahap operasional formal, tapi ini bergantung, menurut Piaget bergantung dari pendidikannya, karena nggak semua orang dewasa, kata Piaget, itu mengalami tahap operasional formal, ada juga yang enggak gitu, tergantung dari pendidikannya. Ini biasanya mereka yang sudah bisa memahami konsep-konsep semacam hukum, politik, dan lain-lain, dia bisa berdebat. Makanya kalau kamu ingat, mungkin kamu waktu kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, SMP, SMA, itu kamu sudah bisa berdebat, kamu bisa gabung di tim debat, karena memang waktu itu tahapan nalarmu itu sudah bisa berkembang kayak gitu. Oke, itu tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu, guys.